Halo. Kring. Kring. Halo. Nah, untuk para pejabat dan gembala sidang Gereja Pemulihan Firman, untuk apa kring halo? Ada beberapa hal kenapa saya mengungkapkan tentang kring halo. Yang pertama, kring halo merupakan sarana latihan tuntutan pelayanan dalam menghadapi era teknologi multimedia digitalisasi bagi para gembala sidang dan pejabat di lingkungan Sinode Gereja Pemulihan Firman yang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Kalau kita tidak mau mengikuti, tentu akan ketinggalan zaman, sehingga akan menjadi pemimpin rohani yang out of date, tidak menarik lagi. Karena pemimpin yang baik dalam mengajar, itu bukan hanya sekedar dilihat dari isi ajarannya saja, melainkan juga dari bagaimana cara atau teknik mengajarkannya. Jadi kring halo ini merupakan sarana latihan untuk mengikuti perkembangan dunia. Memang dunia teknologi mau tidak mau harus kita ikuti. Oleh karena itulah maka hal yang terpenting adalah jangan anti dengan teknologi sehingga ditinggal jemaat karena dianggap gembalanya tidak potensi. Ya kalau saya boleh katakan ibarat orang jualan, lapaknya tidak fresh. Barang yang dijual warnanya sudah luntur, tidak pernah diganti, kotor karena tidak pernah dibersihkan, sehingga orang tidak tertarik untuk membeli barang dagangan kita. Yang kedua, teknologi tidak dosa jika dipakai sesuai peruntukannya bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Untuk itulah maka kita perlu mengikuti apa yang saya programkan, yaitu tentang kring halo. Untuk gembala sidang dan para pejabat Gereja Pemulihan Firman, saya pertama kali memakai PowerPoint itu saat ikut pelatihan di Haggai Institute di Maui, di Hawaii, di USA, di mana semua dosen-dosennya dari berbagai negara mempresentasikannya pakai PowerPoint. Saat itu saya terkagum-kagum karena baru saja melihat. Itu adalah tahun-tahun pertama pada saat krisis moneter. Nah, melihat itu, saya tanya kepada dosen yang mengajar saya, program apa yang dipakai. Lalu pulang saya beli buku panduannya, dan saya pelajari bagaimana pedoman untuk membuat program PowerPoint untuk mempresentasikannya supaya hasilnya memuaskan. Pedoman belajar yang ada di dalam pikiran saya adalah, kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Contoh yang nyata sekarang ini, Bapak Ibu Gembala Sidang dan para pejabat Gereja Pemulihan Firman yang ada di seluruh Indonesia dan di Malaysia, saya itu ingin sekali punya ikan diskus. Saya membeli ada 13 ikan diskus, tetapi 10 mati. Kenapa? Karena saya belum bisa memeliharanya. Dan saya tanya referensi-referensi, memang ikan diskus itu termasuk ikan yang sulit untuk dipelihara. Tetapi seperti pedoman konsep belajar saya tadi, bahwa kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Maka saya pelajari dan sekarang ikan diskus saya sehat-sehat. Ya, ini salah satu contoh. Yang kedua, untuk apa sih kita mengikuti program kring halo? Yang kedua, standar generasi telepon seluler atau gadget saja saat ini sudah memasuki 6G atau generasi ke-6 yang kabarnya mampu mengupload file sebesar 1 terabyte hanya dalam waktu 1 detik saja. Coba bayangkan betapa cepatnya, luar biasa, dan ini sudah dimulai di China.
Memang dunia sekuler saat ini bergerak sedemikian luar biasa cepatnya. Nah, sebagai hamba Elohim, kita pun tidak boleh sampai ketinggalan zaman. Gereja Pemulihan Firman juga sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke alam metaverse, yaitu teknologi augmented reality atau IR yang memungkinkan individu untuk interaktif atau interaksi dengan individu lainnya secara virtual. Metaverse kerap diartikan sebagai simulasi dunia nyata manusia yang diimplementasikan di dunia maya atau dunia internet. Oleh karena itulah ada konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yang pertama, kita harus mau belajar. Guru SD saja sekarang harus bisa mengoperasikan presentasi dengan PowerPoint. Jadi kalau guru SD yang tidak mau belajar PowerPoint, ya tidak bisa mengajar lagi. Karena sekarang sekolah-sekolah sudah mulai modern dan menggunakan LCD proyektor. Nah, bagi gembala yang sudah tidak memungkinkan belajar, saya harap dapat minta tolong pemuda yang bisa untuk membantu. Kemudian hal yang kedua, konsekuensinya adalah mempersiapkan diri untuk mengadakan sarana dan prasarana dalam menghadapi perkembangan dunia. Jadi mau tidak mau ya harus menabung dan mengatur keuangan sedemikian rupa agar dalam mengikuti perkembangan dunia, nama Yahweh Elohim, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh juga tetap dimuliakan. Itu hal yang kedua konsekuensinya yang harus kita lakukan. Yang ketiga, konsekuensinya masuk dalam dunia multimedia yang sudah canggih digital ini, buang rasa tidak percaya diri, pesimis, merasa bodoh, merasa tidak mampu, dan sejenisnya. Jangan mengatakan pada diri sendiri, saya tidak bisa, saya sudah tua, cukup apa adanya saja. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah, ayo para gembala sidang dan pejabat Gereja Pemulihan Firman, khususnya yang ada di grup ini, mari kita rame-rame berusaha membuat kering halo sebagai latihan untuk melangkah maju ke era digitalisasi. Karena ini sudah menjadi tuntutan zaman. Tentu saja dengan kritisi-kritisi yang ada. Misalkan seperti saya, sekarang ini membuat kering halo, nanti didengar sendiri. Kira-kira apa yang masih kurang? Apakah suaranya, ataukah backgroundnya, atau apanya? Ya, itu kesimpulan yang pertama. Jadi mari kita jangan berdiam diri, mari kita melangkah maju ke era digitalisasi, karena itu sudah menjadi tuntutan zaman bagi kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar untuk maju, karena Yeshua HaMashiach juga belajar. Nah, di dalam kitab Injil Yohanan pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 berbunyi, namun ketika di tengah-tengah berlangsungnya perayaan itu, Yeshua naik ke bait suci dan mengajar. Dan orang-orang Yahudi merasa heran, seraya berkata, bagaimana mungkin orang ini mengetahui kitab-kitab tanpa mempelajarinya? Nah, para gembala sidang dan pejabat Gereja Pemulihan Firman, dengan kalimat tersebut, jangan kita berpikir karena Yeshua itu Elohim, maka Yeshua tidak perlu belajar. Ingat, meskipun Yeshua itu Elohim, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke bumi, namun dalam perannya sebagai seperti manusia, di peran tiga berganda, berarti Yeshua harus seperti manusia. Bagaimana harus seperti manusia? Mau pinter, ya harus belajar. Lalu kapan pertanyaannya Yeshua belajar? Nah, saya ingin untuk para gembala sidang dan pejabat Gereja Pemulihan Firman untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, ada jeda waktu saat Yeshua usia 12 tahun sampai 30 tahun. Kan tidak tertulis dalam kitab suci. Kemana Yeshua saat itu? Ini ada prediksi untuk
para gembala sidang dan para pejabat gereja pemulihan firman. Prediksi Yeshua di usia 12 tahun sampai 30 tahun itu diprediksi yang pertama oleh seorang jurnalis Rusia yang bernama Nicholas Notovich. Beliau mengatakan tahun 1887 bahwa di usia 12 sampai 30 tahun Yeshua pergi ke India. Tapi tidak ada bukti-bukti tentang hal itu. Tetapi setelah dibuktikan, padahal yang dimaksud orang yang berkarakter seperti Yeshua itu adalah Apollonius dari Tiana, orang Yunani. Jadi bukan Yeshua HaMasyiah yang pergi ke India, tetapi Apollonius dari Tiana, orang Yunani. Nah, Yeshua usia 12 tahun itu dibawa ke Bait Elohim karena ada acara bar mitzvah. Ini merupakan tradisi orang Yahudi. Bar mitzvah ini seringkali disebut juga sebagai anak hukum, yaitu bagi orang Yahudi untuk mulai belajar Torah. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-42, di sana dikatakan ketika dia berumur 12 tahun, mereka naik ke Yerusalem sesuai dengan kebiasaan perayaan itu. Nah, kebiasaan perayaan apa? Perayaan adanya bar mitzvah juga. Dan perlu diketahui, ada 8 tahapan kehidupan usia orang Yahudi di dalam mengarungi kehidupan ini. Yang pertama disebut Yelet. Yelet itu adalah bayi. Jadi masa orang dilahirkan masih bayi itu disebut Yelet. Kemudian yang kedua Yonek. Yonek ini adalah usia menyusui. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Olel. Olel ini adalah masa menjelang berakhirnya menyusui atau saat-saat mau disapih. Yang keempat adalah masa gemul atau usia disapih yang sudah tidak boleh lagi menyusu kepada ibunya. Yang kelima adalah Taf. Taf adalah masa usia mulai berjalan. Kemudian yang keenam adalah Ulem. Ulem adalah usia kanak-kanak. Kemudian yang ketujuh adalah Naar. Naar adalah usia menjelang remaja. Kemudian yang kedelapan adalah Bakur. Bakur ini adalah usia remaja. Nah, usai upacara bar mitzvah, Yeshua belajar Torah sehingga Yeshua bisa dan layak disebut sebagai imam. Itulah sebabnya di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dikatakan, itulah sebabnya dalam segala hal dia harus dijadikan sama dengan saudara-saudara. Nah, yang dimaksud dengan dijadikan sama dengan saudara-saudara itu apa? Ya belajar Torah, supaya dia dapat menjadi seorang imam besar yang penuh kemurahan dan yang setia terhadap Elohim, sehingga dosa-dosa umat diperdamaikan. Nah, ini Yeshua di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-17 disebut sebagai imam, dan dia layak disebut sebagai imam. Tetapi Yeshua juga disebut sebagai rabi. Tentu saja yang dimaksud bukan rabi instan, tetapi rabi yang belajar. Oleh karena itulah di dalam kitab Injil Yohanan pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, dia ini datang kepada Yeshua malam hari dan berkata kepadanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini, kecuali Elohim ada bersamanya. Nah, para pejabat gereja pemulihan firman dan Bapak Ibu Gembala Sidang yang saya hormati, di sini kita melihat bagaimana Nikodemus yang adalah seorang pemimpin orang Yahudi, yaitu seorang Farisi, memanggil Yeshua dengan sebutan Rabi. Itu bukan tanpa alasan. Jika Yeshua tidak belajar sehingga tidak layak disebut Rabi, tentu tidak mungkin Nikodemus memanggil Yeshua dengan sebutan Rabi. Nah, untuk selanjutnya saya ungkapkan ada 4 tahapan didikan Yahudi. Yang pertama adalah Mikra. Mikra adalah saat-saat mulai membaca Torah, yaitu sekitar usia 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Misnah, yaitu usia 10 tahun
yaitu untuk belajar membaca Misnah. Apa itu Misnah? Misnah adalah kumpulan hukum lisan Yudaisme yang ditulis. Kemudian yang ketiga mulai membaca Talmud pada usia 12 tahun. Itu pada saat zaman Yeshua. Kalau sekarang usia 13 tahun. Apakah Talmud itu? Talmud adalah catatan diskusi para rabi Yudaisme tentang etika, kebiasaan, dan sejarah, di mana punya dua komponen besar, yaitu Misnah dan Gemara. Misnah tadi saya sudah sampaikan, yaitu kumpulan hukum lisan Yudaisme yang ditulis. Sedangkan Gemara itu diskusi Misnah dan tulisan yang terkait dengan Tanaim atau bagaimana menguraikan Tanak, yaitu perjanjian lama berbahasa Ibrani. Yang keempat adalah Midras, yaitu pada usia 20 tahun. Usia 30 tahun baru diperbolehkan mulai mengajar. Tetapi Yeshua di usia 12 tahun sudah bersoal jawab dengan para ahli Torah dan orang-orang yang hebat di Bait Suci. Nah, perlu saya sampaikan sebagai catatan, meskipun Yeshua bersoal jawab dengan ahli kitab, ahli Torah, dan belajar Talmud, namun Yeshua tidak mengajarkan Talmud. Karena Talmud itu bukan firman Elohim, melainkan firman Elohim itu sendiri yang diajarkannya. Kenapa? Karena dirinya adalah sebagai dafar, yaitu firman yang hidup. Oleh karena itulah di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 49-52 mengatakan, namun dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa seharusnya lah aku berada dalam urusan-urusan Bapakku? Akan tetapi mereka tidak memahami firman yang telah dia katakan kepada mereka. Dan dia dengan tunduk kepada mereka, dia turun juga bersama mereka dan tiba di Nazaret. Dan ibunya menyimpan semua firman ini di dalam hatinya. Dan Yeshua bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Jadi, para bapak gembala sidang dan ibu-ibu gembala sidang serta para pejabat gereja pemulihan firman di seluruh Indonesia dan di Malaysia yang saya kasihi, kalau Yeshua saja belajar, mari kita para gembala sidang dan para pejabat dalam lingkungan sinode gereja pemulihan firman juga belajar dan memperlengkapi diri dengan sarana apa saja yang bisa dipakai untuk kemuliaan Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Weruah HaKodesh. Jadi, istilahnya jangan sampai jemaat lebih pinter. Kenapa? Karena dengan adanya internet, jemaat bisa belajar sendiri melalui internet. Nah, kalau gembalanya tidak belajar, nanti gembalanya kalah pinter dan taunya hanya itu-itu saja. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini, saya sampaikan selamat melayani dan saling menjadi berkat bagi kemuliaan Elohim kita dalam kerangka bekerja sama dan bekerja bersama-sama dalam menjalin persatuan dan kesatuan di tubuh Sinode Gereja Pemulihan Firman. Haleluya, Bapa Yahweh memberkati.